Fulbright Visiting Scholar. Seperti yang rekan-rekan saksikan di dalam video, bahwa beasiswa Fulbright itu ditawarkan di lebih dari 160 negara, dan saat ini sudah tercatat ada 400.000 Fulbrighter seluruh dunia. Jadi sekarang adalah kesempatan Anda untuk menjadi salah satu penerima beasiswa Fulbright. Ya. Profil untuk mereka yang sudah menerima beasiswa Fulbright diantaranya adalah 60 orang pemenang Nobel Prize dan juga 40 orang kepala negara di dunia dan juga mereka yang sudah pernah memenangkan Pulitzer Prize. Sementara untuk di Indonesia sendiri, penerima beasiswa Fulbright untuk yang pertama kalinya studi ke Amerika Serikat adalah pada tahun 1952. Sementara orang Amerika yang datang ke Indonesia itu pada tahun 1960. Jadi sudah dalam kurun waktu 69 tahun ini, ada 3.000 orang penerima beasiswa Fulbright dari Indonesia yang ke Amerika, dan kurang lebih 1.200 orang Amerika yang datang ke Indonesia. Di mana profil untuk penerima beasiswa asal Indonesia, 80% diantaranya adalah mereka yang studi di jenjang S2 dan S3, sementara sisanya 20% adalah penerima fellowship di berbagai program nirgelar, salah satunya adalah program Fulbright Visiting Scholar yang saat ini Anda simak informasinya. Fulbrighter Indonesia yang pertama adalah Bapak Hasan Syadili, yang merupakan penerima beasiswa Fulbright Master's Degree pada tahun 1952. Beliau ini menempuh bidang studi sosiologi di Cornell University. Dan selain beliau juga ada Bapak Rustandi Kartakusuma yang mengajar sastra Indonesia di Yale University, dan juga ada Kiai Haji Agus Salim yang merupakan mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang ketiga. Sementara itu ada juga beberapa nama penerima beasiswa Fulbright Visiting Scholar lainnya, yaitu seperti Profesor Dwi Korita Karnawati yang saat ini menjabat sebagai Kepala BMKG, Profesor Nasaruddin Umar yang saat ini merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Tian Belawati yang merupakan mantan Rektor Universitas Terbuka, dan juga beberapa tokoh lainnya seperti Dr. Haidar Bagir, Profesor Pratiwi Sudarmono, dan juga Profesor Dr. Pabotini. Sementara itu juga ada beberapa nama Fulbrighter lainnya yang mereka semua berkarya di bidang studi masing-masing. Seperti yang Anda lihat di layar saat ini, ada Mbak Ayu Kartika Dewi yang merupakan staf khusus Republik Indonesia, staf khusus Presiden Republik Indonesia, maksud saya, dan juga ada Dirjen Guru dan Ketenagakerjaan, Dr. Iwan Cahyil. Dan Fulbrighter Amerika juga mereka yang sangat aktif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan Indonesia. Contohnya di layar Anda saat ini ada Profesor Nancy Peluso dari UC Berkeley, dan setelah itu ada Tom Pepinski. Nah, rekan-rekan sekalian, sekarang kita memasuki penjelasan mengenai program Fulbright Visiting Scholar. Beasiswa program Fulbright Visiting Scholar adalah beasiswa yang memungkinkan Anda untuk melaksanakan riset pasca doktoral di institusi di Amerika Serikat selama 3 sampai dengan 6 bulan. Institusinya tidak harus di universitas ya, bisa juga di lembaga lainnya yang relevan dengan kebutuhan Anda. Dan untuk tujuan beasiswanya sendiri adalah bukan untuk menghadiri konferensi atau menyelesaikan disertasi doktoral. Namun, memang biasanya para Fulbright Visiting Scholar ketika berangkat ke Amerika, mereka tidak hanya melakukan penelitian pasca doktoral saja, tapi juga memanfaatkan waktu untuk menghadiri konferensi-konferensi sebagai kegiatan sampingan atau kegiatan pendukung. Persyaratan umumnya bagi yang ingin melamar, Anda haruslah merupakan warga negara Indonesia, memiliki bakat kepemimpinan dan aktif di kegiatan sosial, dan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang fasih. Lalu, sanggup menyelesaikan penelitian di Amerika Serikat dalam batas waktu yang sudah Anda tentukan, dan kembali ke Indonesia setelah penelitian, serta memiliki komitmen pada bidang studi yang dipilih. Siapa sajakah yang bisa melamar program Fulbright Visiting Scholar? Berikut ini adalah persyaratan khususnya, yaitu mereka yang memiliki gelar S3 atau sederajat, lalu memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memadai untuk menunjang kegiatan penelitian Anda di Amerika Serikat.
Walaupun untuk melamar program ini, skor TOEFL itu tidaklah diperlukan. Lalu yang berikutnya, Anda sudah harus menghubungi atau setidaknya mengidentifikasi calon institusi di Amerika Serikat, namun tidak perlu memiliki letter of invitation dari institusi tersebut ya. Yang berikutnya adalah memiliki rencana untuk menyelesaikan serta mempublikasikan penelitian setelah program berakhir. Adapun yang tidak memenuhi persyaratan untuk melamar program Fulbright Visiting Scholar adalah mereka yang saat ini sedang mengajar, belajar, atau melakukan penelitian di Amerika Serikat, serta mereka yang berstatus permanent resident atau saat ini tinggal di Amerika Serikat. Selain itu, mereka yang telah menerima beasiswa Fulbright dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, ini berarti masih belum bisa melamar program Fulbright Visiting Scholar. Dan mereka yang menerima visa Amerika Serikat tipe J1, kategori profesor atau peneliti dalam 2 tahun terakhir, ini juga masih belum bisa memenuhi persyaratan untuk melamar Fulbright Visiting Scholar. Adapun fasilitas program yang ditawarkan adalah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu selama mengikuti proses di Indonesia, maka Aminef akan memberikan dukungan berupa tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, dan uang saku untuk berbagai kegiatan yang sekiranya berkaitan dengan seleksi Anda. Lalu, setelah Anda mengikuti program di Amerika Serikat, maka Anda akan diberikan tunjangan biaya hidup bulanan, tunjangan profesional, serta biaya laboratorium dan penelitian jika hal tersebut diperlukan. Lalu kami juga akan memberikan Anda tiket pesawat pulang pergi 1 kali dari Indonesia ke Amerika hingga nanti kembali ke Indonesia lagi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah asuransi kesehatan yang akan mencakup jangka waktu riset Anda di Amerika Serikat. Adapun untuk persyaratan mendaftarnya, sebaiknya sudah menyiapkan dokumen dari sekarang ya, yaitu dokumen yang diminta kurang lebih ada formulir aplikasi yang saat ini sudah bisa diisi karena sifatnya daring. Setelah itu mohon untuk menyiapkan bibliografi maksimal 3 halaman, esai project statement 3 sampai dengan 5 halaman, 3 surat rekomendasi, fotokopi legalisir akademik transkrip dan ijazah dalam bahasa asli dan terjemahan bahasa Inggrisnya, fotokopi KTP, surat undangan dari institusi Amerika Serikat, bila sudah ada, kalau tidak ada, tidak apa-apa, tidak perlu melampirkan apapun, dan yang terakhir adalah CV dalam bahasa Inggris maksimal 6 halaman. Untuk aplikasi daring, itu bisa diakses di laman Aminef, tautannya di www.aminef.or.id, lalu Anda klik bagian grants, lalu klik program, dan Fulbright Scholarships, lalu kemudian Fulbright Visiting Scholar. Ini adalah tampilan dari online application apabila Anda nantinya memutuskan untuk melamar. Silakan Anda register atau melakukan pendaftaran dengan mengisikan dokumen-dokumen atau informasi yang diminta. Tenggat waktu pendaftarannya adalah di tanggal 1 November 2021. Berarti sudah kurang lebih 27 hari lagi atau 25 hari ya, mulai dari saat ini. Jadi silakan Anda mempersiapkan diri mulai sekarang. Di manakah Anda bisa mendapatkan informasi? Laman Aminef tentunya merupakan rujukan utama bagi warga Indonesia yang ingin melamar beasiswa Fulbright. Alamatnya adalah di www.aminef.or.id. Lalu, apabila Anda berada di media sosial, silakan Anda ikuti kami di Facebook page, dan juga di Twitter, dan juga di Instagram untuk bisa mendapatkan informasi terkini seputar call for applications ataupun informasi lainnya. Apabila ada pertanyaan, silakan Anda hubungi kami via email di info.fulbright_ind@aminef.or.id dan juga di communications@aminef.or.id. Saat ini Aminef sedang menerapkan peraturan yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah berkaitan dengan pandemi. Jadi kantor kami buka dengan kapasitas terbatas. Jadi Anda boleh juga melakukan panggilan telepon ke kantor Aminef untuk kemudian nanti silakan Anda minta disambungkan kepada rekan di
Grants for Indonesians program untuk bisa bertanya-tanya mengenai program Fulbright Visiting Scholar. Berikut ini adalah beberapa testimoni dari penerima beasiswa Fulbright Visiting Scholar. Yang pertama ada dari Dr. Baskara Wardaya, yang mengatakan bahwa bagi beliau, program Fulbright Visiting Scholar adalah sebuah program yang istimewa dan sangat bermanfaat, dan merupakan menjadi salah satu tonggak penting dalam karir beliau. Berkat program ini, beliau memiliki jaringan yang lebih luas, baik di kalangan akademik maupun non-akademik. Dan sepulangnya ke tanah air, beliau membawa banyak sekali pengalaman yang bisa diterapkan di Indonesia. Berikutnya ada dari Profesor Joas Adi Prasetya yang merupakan Fulbright Visiting Scholar tahun 2017. Beliau memiliki testimoni dalam bahasa Inggris ya, jadi saya akan membacakannya saja. My experience as a Fulbright scholar was genuinely incredible and enriching. It was not a half year in my life, it is a life in a half year. Fulbright, through Aminef, was so generous in supporting the scholars that they did not need to worry about anything other than enjoying the research and the encounter with the academic community that hosted them. The program helped me advance my academic career so that in 2 years after completing the program, I received my professorship. Thanks to Aminef and Fulbright, I'm looking forward to welcoming you as the next Fulbrighters. Nah, yang berikutnya, kami akan menayangkan sebuah testimoni dalam bentuk video. Kali ini dari Bapak Andreas Harsono. Selamat menyaksikan ya. Saya dapat beasiswa Fulbright pada tahun 2000, belajar jurnalisme di Universitas Harvard. Ini universitas yang baik sekali. Di sana saya belajar soal jurnalisme dengan lebih mendalam. Saya juga belajar teknik menulis panjang yang juga memikat. Tetapi bukan hanya jurnalisme, saya juga belajar teori tentang penggunaan kekuatan militer. Saya juga belajar soal keadilan. Saya juga belajar soal hak asasi manusia, terutama lewat pembicaraan sehari-hari tentang hak LGBT, lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Ini beasiswa yang sangat berguna. Saya sangat menganjurkan pada sesama wartawan, aktivis, peneliti hak asasi manusia guna melamar beasiswa Fulbright. Ya, itu tadi testimoni dari Bapak Andreas Harsono. Sebelumnya saya mohon maaf karena saat ini kami sedang online dari rumah, jadi ada beberapa noise yang mungkin Anda dengarkan dari sisi saya. Oke, saya akan melanjutkan mengenai slides yang saat ini Anda saksikan. Mengenai Aminef, American Indonesian Exchange Foundation, Aminef adalah pengelola beasiswa Fulbright dan program beasiswa lainnya di Indonesia. Aminef merupakan yayasan nirlaba dwibangsa, di mana Dewan Pembina dan Dewan Pengurusnya berkebangsaan Amerika dan Indonesia. Kami berdiri sejak tahun 1992 dan mengelola salah satu program Fulbright terbesar di Asia Pasifik. Visi misi kami adalah untuk meningkatkan saling pengertian dan rasa saling menghormati antara Amerika dan Indonesia melalui berbagai kegiatan pertukaran pendidikan, yaitu program Fulbright dan program beasiswa lainnya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana telah terjadi pertukaran budaya antara Indonesia dan Amerika, ya. Jadi orang Indonesia yang mendapatkan beasiswa Fulbright itu pasti akan menjalankan programnya di Amerika Serikat. Sementara orang Amerika yang ingin menjalani program beasiswa Fulbright, mereka bisa memilih berbagai negara di luar Amerika dan juga termasuk Indonesia salah satunya. Nah, beasiswa Fulbright yang dikelola oleh Aminef itu ada 7 jenis yang berbeda. Nanti informasinya bisa Anda simak juga di laman Aminef. Selain beasiswa Fulbright, kami juga mengelola 2 beasiswa lainnya, yaitu Community College Initiative dan Global Undergraduate Exchange Program. Rekan-rekan, itu saja penjelasan tentang program Fulbright Visiting Scholar. Terima kasih atas perhatiannya dan tentunya kami nantikan aplikasi dari Anda. Ya,